Dan selanjutnya tahap terakhir, silahkan kalikan dengan jumlah plat mobil yang barusan lewat 261. Silahkan dikalikan dengan 261 dan lihatlah hasil jumlah pada kalkulator Anda. Kita telah membahas sebelumnya tentang bagaimana tips dari Rasulullah serta etika beliau dalam menghadapi bulan Ramadan. Banyak tips yang kita terima dari beliau berupa hadis. Akan tetapi ada beberapa hadis yang selama ini beredar di antara kita. Ternyata hadis ini berstatus lemah, bahkan terkadang ada yang statusnya maudhu atau palsu. Mungkin kalau sekedar fadail amal atau penambahan amal, tidak mengapa apabila kita tetap mengamalkannya. Akan tetapi, agama ini adalah sesuatu yang ilmiah. Abdullah bin Mubarak radhiyallahu an pernah berkata dalam Muqaddimah Sahih Muslim, juz 1 halaman 12. Al-isnanu minad-din. Isnad ini atau sanad ini merupakan bagian dari agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Seandainya tidak ada isnad, orang akan berkata apapun dikehendakinya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kita akan coba mempelajari mana hadis-hadis dhaif atau palsu yang selama ini beredar dari Rasulullah. Kalau kita sudah mengetahui yang mana hadis yang lemah atau hadis yang palsu, minimal kita tidak lagi menyandarkan hal ini kepada baginda Rasul. Kalau kita melihat banyaknya jumlah hadis, bahkan ribuan dalam kitab Sahih Muslim ataupun Sahih Bukhari. Dalam kitab-kitab lainnya, Sunan Abu Daud, dalam Sahih Ibnu Hibban, kitab lainnya juga banyak ribuan hadis yang termaktub. Mungkin kalau kita mengambil kalkulator, tidak akan cukup jumlah yang tertera dalam digit-digit ini untuk menghitung jumlah hadis-hadis ini. Sejenak kita akan coba membuat sebuah eksperimen dengan Anda, seluruh pemirsa Puja TV dimanapun berada. Anda boleh mengambil kalkulator atau menggunakan kalkulator yang ada di HP. Atau kalau Anda bisa menghitung secara manual juga boleh. Langkah pertama, silahkan Anda mencari 3 digit angka, terserah Anda. Anda boleh menekan berapa saja. Selanjutnya, jumlahkan 3 digit angka yang Anda peroleh dengan angka yang ada dari pasangan yang saat ini ada di sebelah Anda. Kalau saat ini Anda tidak memiliki pasangan di sebelah Anda, karena saat ini bulan Ramadan, perlu kita ketahui, saat kita berpuasa, ada 360 sendi di tubuh kita yang merasakan efek daripada puasa ini. Akan tetapi sendi yang paling menyedihkan adalah sendirian. Anda boleh menilai dan juga menekan 3 digit angka berikutnya. Terserah Anda. Selanjutnya Anda boleh jumlahkan lagi dengan saat ini kami berada di depan Masjid Istiqamah PT Arun. Anda juga boleh melihat plat kendaraan yang lewat. Anda boleh menjumlahkan angka tersebut. Dan selanjutnya tahap terakhir, silahkan kalikan dengan jumlah plat mobil yang barusan lewat 261. Silahkan dikalikan dengan 261 dan lihatlah hasil jumlah pada kalkulator Anda. Di sini ada berapa digit yang dapat tergantung hasil hitungan Anda. Jumlahkan setiap digit-digit ini. Misalnya ini 3 ditambah 5, 8, 8 ditambah 6 sama dengan 14, 14 ditambah 7 adalah 21, 21 ditambah 8 adalah 29 ditambah 7 lagi. Jadi silakan dijumlahkan digit-digit Anda sehingga menjadi totalnya 2 digit. 2 digit ini dijumlahkan kembali sehingga total memperoleh 1 digit. Kalau Anda masih bingung dengan instruksi ini, bila Anda menonton video ini di YouTube, Anda boleh mempause dan mengulang kembali video ini.
tetap tonton Puja TV. Hasil 1 digit terakhir yang Anda peroleh dari penjumlahan angka acak ini, karena video kita di tag selama 3 segmen, Anda tambahkan dengan 3. Dan pasti hasil yang Anda peroleh dari 1 digit tambah 3 itu adalah 12. Dalam kesempatan ini kita akan coba membahas 12 hadis dhaif dan palsu yang selama ini beredar di bulan Ramadan. Hadis pertama yang mungkin sering kita dengar, sumu tasihhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab At-Tibbun Nawawi. Tibbun Nabawi artinya pengobatan dari Rasulullah. Sumu tasihhu artinya berpuasalah engkau maka engkau akan sehat. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Hafiz Al-Iraqi dalam kitab Takhrijul Ihya jilid 3 halaman 108. Kalau kita mengetahui bahwa berpuasa itu membuat sehat, itu benar. Akan tetapi kita harus mengetahui bahwa sanad hadis ini adalah dhaif. Yang kedua, naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Wasumtuhu tasbih, dan diamnya adalah tasbih. Wa amaluhu mudha'af, dan amalnya dilipat gandakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Jilid 3, hadis ke-1437. Akan tetapi hadis ini juga dalam posisi dhaif. Kenapa? Karena ternyata orang yang berpuasa itu tidak hanya dihitung beribadah saat sedang tidur. Kita mungkin juga pernah mendengar hadis lain yang bunyinya hampir sama. As-shaimu fi ibadatin wa in kana raqiqan ala firashihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Tamam dalam kitab beliau. Kalau kita lihat hadis ini, saudaraku, pemirsa Puja TV dimanapun berada, kita akan segera mengetahui bahwa sebenarnya hadis yang menyatakan tidurnya orang berpuasa beribadah akan membuat orang senantiasa hanya menggunakan waktu puasa Ramadannya untuk tidur. Akan tetapi, seyogianya kita melakukan ibadah-ibadah lainnya di bulan puasa dan tidak selalu menyandarkan diri untuk hanya tidur karena kita menganggap tidur itu adalah ibadah. Hadis ketiga, sahabat pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan dari Rasulullah. Ya ayuhan nasu qad adhallakum syahrun azim. Syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Ja'alallahu siyamahu faridah. Wahai umatku, kata Rasulullah, telah datang kepadamu bulan yang sangat mulia. Bulan yang di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah jadikan ja'alallahu siyamahu faridah. Puasanya menjadi fardu. Wa qiyamu lailatihi tatawu'an. Dan mendirikan malamnya sebagai ibadah sunnah. Wa man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman addal faridah. Barang siapa yang melaksanakan sebuah ibadah sunnah di bulan Ramadan, maka kana kal faridah, seperti dia menunaikan fardu, kaman addal faridah. Fima siwahu, pada malam-malam, pada bulan-bulan selain bulan Ramadan. Waman adda faridah, kana kaman adda sab'ina faridah. Barang siapa yang melaksanakan fardu di dalam bulan Ramadan ini, seperti melaksanakan 70 fardu di bulan lainnya. Wahwa syahrun sabrun, dan bulan Ramadan inilah bulan kesabaran. Wasabru thawbul jannah, dan sabar pahalanya syurga. Kenapa sabar berpahala syurga? Karena sabar ini berat sekali, sehingga pantas dan cocok berhadiah syurga. Kalau seandainya ini ringan dan gampang dilaksanakan, maka mungkin hadiahnya cuma kipas angin atau dispenser. Beginilah Allah memuliakan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun muasa. Ini adalah bulan saling tolong menolong. Wa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Dan pada bulan Ramadan ini Allah menambahkan rezekinya orang beriman. Jikalau kita termasuk orang yang beriman, maka Allah akan menambahkan rezeki kita, memperbanyak rezeki kita di bulan Ramadan ini. Wa man fatara fihi shaiman. Barang siapa yang saat bulan ini memberikan berbuka
ataupun memberikan hidangan berbuka kepada orang yang berpuasa, kana maghfiratan lidzunubihi, akan menjadi ampunan bagi dosa-dosanya, wa itqa raqabatin minan nari, dan akan menjadi penebus daripada lehernya daripada api neraka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hadis ini begitu menjelaskan tentang keagungan daripada bulan Ramadan. Bagaimana bulan Ramadan ini begitu banyak kelebihan yang ada di dalamnya. Dan mungkin kita sering mendengar hadis ini di saat ceramah, tausiah, ataupun dimanapun khatib sedang di mimbar khutbah mengemukakan hadis ini. Hadis ini berstatus hadis dhaif. Boleh diamalkan untuk fadailul amal. Akan tetapi ada beberapa riwayat hadis ini yang agak bertentangan dengan hadis lainnya. Diriwayatkan hadis ini kalau kita memberi bukaan, kita dapat pahala mithlu ajrihi min ghairi ayyan taqisa min ajrihi syai'un. Kita dapat pahala orang yang kita berikan bukaan tanpa mengurangi pahala tersebut. Qalu ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yuftarus shaima. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak semua kami memiliki bukaan untuk orang yang sedang berpuasa. Qala yu'tillahu hadza thawaba man fatara shaiman ala mudhiqqati labanin. Allah akan memberikan pahala ini bagi orang yang memberikan bukaan walaupun seteguk susu, au tamratin, ataupun sebutir kurma, au syurbatin min ma'in, ataupun segelas air putih. Waman ashba'a shaiman saqahu Allahu minal haudi. Barang siapa yang mengenyangkan orang yang sedang berpuasa, maka Allah akan memberikannya minuman dan Allah akan memberikannya kecukupan daripada haudi, telaga Rasulullah. Asyrabahu la yatma'u hatta yadkhulal jannah. Dia akan boleh meminum dari telaga Rasulullah dan akan puas dengan itu sampai tiba saatnya masuk syurga. Wa huwa syahrun awwaluhur rahmah. Bulan Ramadan adalah bulan yang di awalnya merupakan rahmah. Wa wastuhu maghfirah. Di tengahnya adalah maghfirah. Wa akhiruhu itqum minan nar, dan di akhirnya adalah kelepasan dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dengan nomor hadis 1887. Akan tetapi oleh Al-Munziri dalam kitab Targhib wa Tarhib jilid 2 halaman 115 dijelaskan bahwa hadis ini termasuk dhaif. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mengapa hadis ini disebut hadis dhaif? Karena di hadis ini mengkhususkan Allah membebaskan orang daripada neraka di 10 yang akhir di bulan Ramadan. Rahmah, maghfirah, dan dhaminullah atau pembebasan Allah, jaminan Allah bebas dari neraka dikhususkan pada 10 yang akhir. Sedangkan ada versi yang sahih dari hadis ini, yaitu di mana Rasulullah mengatakan, "Man shama Ramadhana imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dari awal sampai akhir, imana wahtisaban, dengan iman dan juga mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu, Allah akan mengampunkan baginya ma taqaddama min dzambi, apa yang telah dia lakukan daripada dosa-dosanya. Sungguh dengan hadis ini kita meyakini dan juga mengetahui bahwa sebenarnya ampunan Allah itu berada dari awal sampai akhir Ramadan, bukan hanya di 10 yang akhir. Ini riwayat daripada Imam Muslim di nomor hadis 760. Imam Bukhari juga meriwayatkan ini dengan nomor 38. Kita tahu pernah dengar hadis lainnya, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan. Ketika tiba awal bulan daripada bulan Ramadan, awal malam daripada bulan Ramadan, sufidatis syayatin, diikatkan, dibelenggu para syaitan-syaitan. Wa maradatul jin, dan dilarang berkeliaran, dibuat jam malam bagi para jin. Wa ghulliqat abwabun nar, dan dikunci pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun, dan tidaklah yuftah, tidaklah dibukakan daripada yang satu pintu pun. Wa futihat abwabul jannah, dan dibukakan pintu syurga. Falam yughlaq minha babun, dan tidak adalah dikunci satupun pintu. Wa yunadi munadin, dan dipanggil oleh para penyeru, ya baghiyal khair, wahai para pencari kebaikan, akbil, segeralah. Wa ya baghiyasy syarri, wahai para pencari dan penikmat keburukan, aqsir, batasilah dirimu. Walillahi utaqa'u minan nar, dan bagi Allah di bulan ini ada orang dibebaskan dari api neraka. Wadzalika kullu lailatin, dan demikian adalah setiap malam.
hadis sahih riwayat Tirmizi nomor 682. Dari penjelasan ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dapat kita ketahui bagaimana bahwa Allah memberikan pembebasan dari api neraka pada setiap malamnya. Sehingga hadis yang ketiga yang kita bahas barusan merupakan hadis dhaif, akan tetapi bukanlah menjadi pengecil semangat kita untuk mencari ampunan Allah yang bukan hanya berada di akhir Ramadan, akan tetapi di setiap malam dari bulan Ramadan. Kita akan lanjutkan pada segmen selanjutnya, tetap di Puja TV.